90,1 FM 100% musik Indonesia. Selamat pagi listeners. Dan kalau tadi kita udah di request, kemudian kita juga sudah nih ngobras. Nah seperti biasa kalau hari Rabu saatnya kita ngomongin tentang kesehatan. Dimana lagi kalau bukan di Rabu Sehati listeners. Nah di Rabu Sehati kali ini kita bakal ngebahas tema yang berbeda dengan minggu-minggu sebelumnya juga. Dan tentunya dengan narasumber yang juga berbeda nih listeners. Sudah hadir di studio iRadio. Kali ini ada dosen Stikes ISFI Banjarmasin, ada apoteker Yudi Hardi Susilo, SSI M Clean Farm. Halo, selamat pagi Pak Yudi. Selamat pagi Kaisa, luar biasa. Luar biasa. Sehat ya Kaisa? Alhamdulillah sehat. Pak Yudi gimana? Alhamdulillah sehat. Semoga yang di sini juga sehat dan pendengar iRadio juga sehat semuanya. Benar sekali. Ini sudah diawali dengan semangat dari Pak Yudi sendiri begitu ya Pak ya? Semangat sekali. Semangat sekali. Karena beliau ini juga dosen di Stikes ISFI Banjarmasin ya Pak ya. Betul sekali. Dan di hari ini kita akan membahas mengenai HIV untuk peningkatan kualitas hidup, ODHIV. Nah ini dan tema spesifiknya adalah bagaimana pengobatan HIV untuk peningkatan kualitas hidup dari ODHIV itu sendiri. Jika kita tahu ya Pak ya bahwa memang pernah nggak sih kita kepikiran gitu mengenai HIV itu sendiri, dan mungkin banyak banget di luar sana yang juga masih bingung atau mungkin punya pemahaman yang keliru mengenai HIV. Satu kata HIV, AIDS gitu ya. Mungkin ini sering kita baca, kita dengar, tapi yang benar-benar tahu apa sih penyakit tersebut, kemudian siapa aja dan segala macam, kemudian juga ODHIV itu apa pula gitu ya, istilah apa pula yang juga disebutkan. Hari ini kita bakal bahas lebih dalam lagi, dan mulai dari bagaimana pengobatan dari HIV itu sendiri, kemudian juga bagaimana bisa meningkatkan kualitas hidup dari ODHIV-nya, apa juga langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mendukung kesehatan dari mereka juga gitu. Tapi sebelumnya nih Pak Yudi, kita mau tahu secara umum dulu deh Pak. Kalau HIV biasanya kan kita tahu HIV AIDS gitu ya. Nah HIV dan juga AIDS ini mungkin boleh dikasih tahu dulu secara umum begitu Pak penjelasannya. Baik Kak Aisyah, kita mengawali obrolan kali ini dengan menyamakan definisi dulu ya. Apa itu HIV, apa itu AIDS, dan apa itu ODHIV. Jadi HIV itu adalah suatu virus ya. Sebagaimana virus pada umumnya, virus ini memerlukan makhluk hidup ya, makhluk hidup lain untuk dijadikan inang atau host. Dan menjadikan inang, dia akan menggandakan diri dan mereplikasi diri untuk supaya berkembang biak untuk kelangsungan hidupnya. Itu adalah sifat virus. Dan HIV itu sendiri adalah Human Immunodeficiency Virus, virus yang menyerang dan melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia, dan kemudian menyebabkan apa yang dimaksud dengan kondisi gangguan kesehatan, yaitu AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome, yang merupakan kondisi gangguan kesehatan yang diakibatkan melemahnya sistem imunitas tubuh tersebut. Biasanya pada seseorang yang sudah masuk ke fase AIDS, itu gangguan tubuhnya semakin parah ya. Infeksi HIV ini semakin parah dan memasuki kondisi yang berkepanjangan. Misalnya demam berkepanjangan, tubuh selalu merasa lemas ya, kesulitan bernapas, hingga gangguan diare kronis sampai dengan berat badan turun drastis. Nah itu sudah sampai pada kondisi gangguan AIDS-nya. Dan yang dimaksud dengan ODHIV itu sendiri adalah orang dengan HIV. Karena belum tentu orang dengan HIV masuk ke fase AIDS-nya gitu ya. Gitu. Berarti beda ya dengan kita juga sering mendengar juga ODA. Nah, ODA itu berarti kepanjangannya itu orang dengan HIV AIDS. Berarti dua-duanya masuk ke fase itu. Berarti dari awal tadi kita mengetahui bahwa HIV ini adalah sebuah virus dan memang memerlukan ada makhluk hidup di situ gitu ya. Betul. Dan di sini mungkin kita berbicaranya adalah manusia begitu ya.
ya, yang akhirnya terhinggapi oleh virus ini, kemudian terkenalah yang namanya HIV, dan bila berkelanjutan maka akan naik lagi tahapnya ke AIDS itu sendiri ya Pak ya. Berupa kondisi gangguan kesehatan. Baik, ini mungkin ada juga nih Pak, kan ada stigma-stigma juga begitu ya yang berkembang ketika ada orang yang terkena HIV, kemudian juga belum mengetahui secara jelas begitu bagaimana cara penularan dari HIV ini sendiri, sehingga kan takutnya langsung dihindari, kemudian tidak dapat bersosialisasi seperti itu. Betul sekali Kak Aisyah. Jadi memang masih banyak stigma untuk para penderita HIV atau ODHIV ini, sehingga memang dari mereka banyak yang dihindari, bahkan tidak mendapatkan layanan kesehatan ada juga. Dan ini harus kita perbaiki bersama, kita luruskan bersama, dan tidak dapat dimungkiri memang masyarakat masih banyak yang salah kaprah ya mengenai penularan HIV ini. Jadi penularan atau penyebaran HIV ini sebenarnya hanya dapat terjadi melalui kontak ya, kontak dengan cairan tubuh penderita. Kontak dengan cairan tubuh penderita, yaitu seperti darah, cairan sperma atau cairan vagina melalui hubungan seksual, kemudian cairan anus serta air susu ibu, air susu ibu. Dan tidak dapat ditularkan ya, virus HIV itu tidak dapat ditularkan melalui media udara. Ya. Kalau kita kenal penyakit TBC itu kan bisa ditularkan melalui media udara. Nah, kalau virus HIV ini tidak dapat ditularkan melalui media udara. Media air juga tidak dapat ditularkan, kemudian keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk ataupun sentuhan fisik. Jadi jangan khawatir kalau kita sedang dalam suatu ruangan dengan ODHIV, tidak perlu khawatir terhadap penularan HIV karena itu tidak akan nggak apa-apa gitu ya, Pak ya. Jadi stigma-stigma itu harus kita hilangkan. Ya, layanan kesehatan tetap aja asal kita tidak terkena cairan tubuh penderita secara langsung. Gitu Kak Aisyah. Cairan tubuh penderita itu yang perlu diperhatikan begitu ya. Bahwa mereka juga bisa bersosialisasi dengan kita, itu memang harus dijalani juga begitu ya. Betul sekali. Apalagi tadi droplet nggak kena juga gitu ya Pak ya. Yang penting adalah di cairan tubuh dari si penderita itu yang nantinya akan bisa menularkan begitu. Tepat sekali. Tapi kalau misalnya ini kan kita berbicara mengenai HIV-nya begitu ya, penderita lah dari HIV itu sendiri. Nah, bagaimana nih cara kita juga untuk bisa mengecek apakah kita punya HIV begitu? Ini kan mungkin pencegahannya juga salah satunya begitu ya. Jangan sampai sudah terlalu lama misalnya begitu terserang HIV ini, bagaimana pengecekannya Pak? Baik, pengecekannya atau pemeriksaan HIV itu ya merupakan itu langkah yang kritis ya dalam mendeteksi dan menegakkan diagnosa HIV pada seseorang. Di sini kita punya dua metode, yaitu metode pemeriksaan serologis dan metode pemeriksaan virologis. Nah, metode pemeriksaan serologis ini digunakan untuk menguji keberadaan antibodi, karena yang diserang adalah sistem kekebalan, maka antibodi yang dicek. Antibodi dari anti HIV dalam darah seseorang ya. Nah, pemeriksaan ini dapat dilakukan pada usia mulai dari 18 bulan. 18 bulan. Dan hasilnya dikatakan positif ya, positif HIV jika ada 3 metode atau 3 reagen ya yang berbeda, itu menunjukkan hasil yang reaktif tiga-tiganya ya. Jadi tiga-tiganya harus reaktif baru dikatakan secara serologis positif ya. HIV. Kemudian pemeriksaan virologis itu digunakan untuk mendeteksi jumlah virusnya ya, jumlah virus dan aktivitas virus HIV dalam darah ya. Jadi adapun pemeriksaan virologis baik itu kuantitatif maupun kualitatif itu dapat mengukur viral load-nya, viral load antivirus, dan memantau respon terhadap pengobatan yang nanti akan diberikan, yaitu pengobatan HIV atau yang biasa kita kenal sebagai pengobatan antiretroviral virus atau ARV. Ya, gitu. Baik, itu kan tadi kita membahas mengenai secara umum begitu ya HIV-nya sampai dengan pengecekan ataupun juga pemeriksaan dini lah begitu ya. Untuk HIV-nya tadi disampaikan bahwa 18 bulan bisa diperiksakan. Tapi nanti kita akan lebih dalam lagi bagaimana cara pengobatannya. Tadi sudah di-spill sedikit begitu ya. Ada obatnya juga, kemudian kita juga mengundang buat listeners bisa bergabung bertanya langsung di sini di WhatsApp di 0811993391.
Banjarmasin 90,1 FM 100% musik Indonesia. Hari ini di Rabu Sehati, listeners, kita masih membahas mengenai bagaimana pengobatan HIV untuk peningkatan kualitas hidup dari ODHIV itu sendiri. Masih dengan Pak Yudi juga di sini. Tadi sempat di-spill ya Pak ya. Ternyata ada juga nih obat yang namanya ARV ya. Ya, nah, ARV, antiretroviral. Nah, ini tadi kan juga sempat di-spill sedikit begitu pada saat kita menyebutkan bahwa HIV ini bisa dideteksi, bahkan deteksi dininya begitu ya, dari 18 bulan. Kemudian tadi disebutkan juga ada obatnya ini sendiri. Nah, obat dari ARV ini sendiri apa ini Pak? Baik, obat ARV itu kan obat yang digunakan untuk pengobatan HIV ya, antiretroviral terapi biasanya, ART atau ARV kepanjangannya. Jadi ini mempunyai tujuan secara umum adalah untuk menurunkan jumlah virusnya, jumlah virus dalam darah atau viralut dalam darah sampai tidak terdeteksi. Diturunkan virusnya? Ya, bisa diturunkan, karena kalau ada obat ARV, otomatis dia tidak akan berkembang lagi, ya, berkembang lagi sehingga viralutnya itu bisa turun sampai tidak terdeteksi, ya, viralut dalam darah ya. Kemudian pengobatan ARV ini punya tujuan juga untuk menurunkan resiko penularan HIV. Ya, ya, resiko penularan kalau jumlah virusnya di dalam darah penderitanya kurang, maka dia tidak bisa menularkan. Secara untuk menularkannya jadi berkurang. Potensinya berkurang. Ya. Nah, yang ketiga adalah tujuan pengobatan ARV itu adalah untuk menurunkan infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik adalah infeksi yang terjadi pada penderita HIV. Banyak sekali infeksi oportunistik, misalnya TBC, ya. Itu infeksi yang menyertai para penderita HIV. Dan yang keempat, tujuan dari pengobatan ARV adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya. Meningkatkan kualitas hidupnya. Kualitas hidup. Ini juga yang menjadi tema utama kita begitu ya. Betul, ya. Tema utama kali ini adalah bahwa pengobatan HIV apakah bisa untuk meningkatkan kualitas hidup atau tidak. Nah, itu berarti dengan adanya ARV ini sendiri, ini juga salah satu tujuannya untuk bisa meningkatkan kualitas hidup dari ODHIV itu. Betul, betul sekali. Baik, ini tadi dari dia bisa menurunkan virusnya, kemudian juga menurunkan ataupun juga menurunkan potensi untuk bisa menyebar luaskan dari si virus ini, dan juga tadi disampaikan bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Tetapi kalau kita tahu ya Pak ya, namanya obat itu kan kadang ada yang disebut sebagai efek samping. Nah, efek samping dari obat ARV ini sendiri apa Pak? Nah, betul, secara umum semua obat itu punya efek samping ya. Efek samping itu ada yang dikehendaki, ada yang tidak dikehendaki. Nah, beberapa efek samping ini kadang-kadang memang mengganggu para penderita HIV yang meminum obat antiretroviral. Namun secara umum ada efek samping yang kecil terjadi ya, tidak semua sama mengalami efek samping ini. Misalnya seperti mual ya. Mual, beberapa obat ARV penderita mengeluhkan mual. Mual ketika setelah minum obat antiretroviral, mereka mengeluhkan ya mual gitu. Nah, kemudian ada juga yang sampai muntah, ada juga, tapi tidak semua. Sekali lagi, efek samping ini terjadi secara individual ya, individualisasi, tidak semua berbeda ya, berbeda satu orang ya. Tergantung dari kekuatan tubuh ya, kekuatan tubuh dia menerima efek samping dan bagaimana kondisi pada saat dia meminumnya ya. Kemudian ada juga yang mengeluhkan setelah minum diare, ada juga. Kemudian ada lebih kepada pencernaan berarti begitu ya Pak ya? Ada pencernaan, kemudian demam ada juga, kemudian ruam di kulit ya. Namun ada juga yang mengeluhkan gangguan psikologis. Jadi ada yang mengeluhkan setelah minum obat ARV itu mengalami gangguan konsentrasi ya, konsentrasinya menurun, kemudian gangguan tidur, kemudian ada yang cemas juga. Nah, sebenarnya kalau sudah mengetahui efek samping seperti ini, sebenarnya yang penting adalah cara mengatasinya nanti. Cara mengatasi dan ketika misalnya dia setelah minum obat ARV mengalami penurunan konsentrasi, maka sebaiknya jangan nyetir misalnya. Itu yang penting seperti itu sebenarnya. Kalau
efek samping hampir semua obat ada, tapi yang penting bagaimana kita mengatasinya. Itu Kaisa. Oke, berarti kalau kita sudah tahu nih mau minum obat ARV ini sendiri, berarti ada antisipasi yang dilakukan begitu ya. Betul sebagai sekali. juga kita udah tahu ada efek sampingnya di sana. Tetapi kalau kita juga menyebutkan ada pengobatan ARV gitu ya, tapi kira-kira ada nggak sih Pak penyebab gagalnya dari pengobatan ARV ini sendiri? Iya, bisa saja suatu pengobatan itu bisa gagal, termasuk pengobatan antiretroviral ini bisa gagal, ya, artinya penderita walaupun sudah minum tetap aja terdeteksi jumlah virusnya dalam banyak, kemudian HIV-nya semakin parah, gitu kan, itu bisa mungkin terjadi. Nah di sini peneliti sudah melakukan publikasi, ya, penelitian, ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa ada beberapa penyebab kegagalan pengobatan ARV. Yang pertama, yang utama adalah masalah ketidakpatuhan minum obat. Nah, ini sangat umum terjadi. Ketidakpatuhan minum obat ini bisa dilihat dari dosisnya, kemudian cara minumnya, kemudian waktu minum obatnya, bahkan periode minum obat yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, kalau ini tidak dilakukan atau minum obat tidak patuh, ini bisa menambah parah, ya. Virusnya tidak bisa dicegah, kemudian tidak ada mekanisme untuk menghentikan virus mereplikasi, menggandakan diri, sehingga akan dia semakin banyak. Nah, ini bahaya. Baik. Nah, yang kedua adalah masalah gangguan penyerapan obat. Kita ketahui bahwa ini adalah obat oral, ya, obat oral yang diminum secara dari oral, ya, dari mulut, kemudian diproses melalui lambung. Maka kalau ada gangguan penyerapan obat, maka bisa akan mengurangi efek terapi dari obat ARV. Nah, ini biasanya individual. Makanya harus dicek dulu apakah memang ketika dia minum obat antiretroviral lambungnya itu bermasalah atau tidak. Nah, ini bisa menyebabkan kegagalan dari pengobatan ARV. Oke, baik. Yang ketiga, penyebab kegagalan pengobatan ARV adalah adanya interaksi antar obat. Obat satu dengan obat yang lainnya. Bisa obat satu dengan obat yang lain, bisa obat dengan makanan, atau bisa para pengkonsumsi alkohol, bisa juga ada interaksinya. Nah, interaksi obat ini adalah suatu perubahan baik itu kadar maupun lamanya aksi obat. Ini karena adanya zat lain itu tadi, baik itu obat ARV yang lain, atau obat non HIV, atau makanan yang diminum sebelum atau bersamaan dengan obat ARV itu, ya, sehingga akan berdampak buruk sehingga terkait dengan aksi terapeutik dari obat ARV-nya itu berkurang, artinya suboptimal. Baik, berarti memang selain minum obat ini, kemudian makanannya juga harus terjaga, gitu ya. Kemudian yang efek-efek lainnya tadi seperti lambungnya juga harus diketahui dulu, gitu ya. Sehingga ini akan membantu obat ini juga berjalan dengan baik, begitu ya, sesuai dengan fungsinya begitu. Tapi tadi juga yang ditekankan juga adalah bagaimana kepatuhan begitu. Kepatuhan untuk minum obat. Sebenarnya untuk ARV ini sendiri bagaimana dosisnya, kemudian juga cara-cara minumnya sebenarnya, Pak? Kalau untuk cara minum obat ARV itu ada regimen terapi dari obat ARV yang memang sudah ditentukan tergantung dari sesuai dengan kadar dari HIV-nya, ya. Virusnya sampai seberapa, kan dia akan menurunkan CD4, ya. CD4 sebagai parameter imunitas, kemudian virulnya juga diukur. Nah, itu apakah dia sudah mencapai tahap-tahap tertentu. Biasanya regimen terapi dari obat ARV itu yang berupa kombinasi itu disesuaikan dengan kondisi dari penderita itu. Baik, berarti harus sesuai dengan kondisinya, dan kepatuhan itu juga menjadi penting. Apa instruksi dari dokter itu kita patuhi. Itu dia tuh yang mungkin jadi kunci juga begitu ya. Harus patuh dengan apa yang sudah disampaikan juga, dosis-dosis yang disampaikan oleh dokter itu sendiri. Tetapi nih Pak, kalau kita ngomongin tentang ARV ya, obat ataupun juga pengobatan dari ARV ini sendiri, ada beberapa jenis nggak sih Pak? Kemudian juga gimana tuh cara kerja dari si obat ini? Ya, ada banyak jenis obat antiretroviral, ya. Masing-masing itu menggunakan strategi yang berbeda, pada titik yang berbeda pada replikasi HIV, ya. Untuk menghentikan HIV itu agar tidak menggandakan dirinya dan menggandakan diri sendirinya.
Jadi obat-obat ARV itu dibuat berdasarkan aksi penyerangan virus HIV itu sendiri. Virus HIV kita ketahui sebelum dia menginfeksi, dia akan masuk ya, mengikat, masuk ke tubuh kita, masuk ke sel kita sampai dengan mereplikasi, menyatakan diri. Jadi saya mencatat di sini ada sekitar 7 golongan obat ARV, yaitu berdasarkan mekanismenya. Pertama dia adalah entry inhibitor, itu adalah penghambat virus itu masuk. Ya kalau kita bayangkan sel kita itu seperti rumah atau ruangan ya, maka entry inhibitor ini menghambat dia masuk ke ruangan ini. Berarti ada pintunya gitu ya, Pak ya? Ibaratnya kayak gitu. Sel DNA kita itu punya pintu untuk masuk. Ya. Nah kalau sel HIV itu sudah masuk ya, itu bisa sebelum masuk kita cegah dengan entry inhibitor. Dan entry inhibitor ini ada paling tidak ada 3 macam ya, yaitu penghambat melekat ya supaya tidak melekat, penghambat inhibitor fusi atau tidak bisa bergabung. Kemudian ada yang namanya antagonis CCR5, dan yang ada juga yang termasuk dari entry inhibitor ini adalah inhibitor pasca pelekatan. Nah obat-obatnya ini seperti enfuvirtide ya, maraviroc ya, nama-namanya itu ya, ada ibalizumab. Nah, itu adalah masuk golongan entry inhibitor. Kemudian golongan yang kedua adalah penghambat kapsid. Itu adalah penghambat sel HIV ini cangkangnya terbuka. Nah, kalau cangkangnya terbuka dia akan bisa masuk ya. Nah, ini ada inhibitor kapsid dari obat ARV. Ini contoh obatnya adalah lenacapavir namanya. Kemudian ada juga obat golongan yang ketiga adalah inhibitor transkriptase balik nukleosid atau biasa kita singkat dengan NRTI. NRTI ini supaya obat ini akan mencegah virus HIV menyalin ke sel kita ya, supaya tidak terinfeksi ya. Nah ini ada obat-obat seperti abacavir, lamivudin, yazidovudin, emtricitabine, tenofovir. Ini adalah masuk golongan-golongan NRTI. Kemudian golongan keempat itu namanya adalah inhibitor transkriptase balik non nukleosid atau NRTI. Ini contohnya adalah efavirenz, nevirapid, dan ini pada terapi HIV ini akan dikombinasi biasanya. Dikombinasi. Terus kemudian ada mekanisme enzim HIV yang menginfeksi sel kekebalan kita itu dengan memasukkan DNA HIV ke DNA manusia. Itu melalui enzim integrase namanya. Nah ini ada obat HIV yang mencegah enzim itu, namanya inhibitor integrase. Nah, itu mekanismenya. Ada pencegahan. Ya, jadi ada tahapan-tahapan obat HIV itu bekerja berdasarkan tahapan-tahapan virus HIV menyerang tubuh kita. Nah, sampai dengan menghambat proteasenya. Ya, protease itu adalah suatu enzim juga yang bisa memperbanyak virus HIV dalam tubuh kita ini. Nah, yang terakhir adalah peningkat farmakokinetik ya. Itu adalah obat yang untuk meningkatkan aksi obat HIV itu sendiri dan obat-obat non HIV yang dikonsumsi. Nah itu 7 golongan itu obat untuk antiretroviral yang memang ditujukan untuk mencegah dan menghentikan virus HIV itu. Dan yang terakhir ini Kaisa, ini ada obat yang diberikan kepada orang yang tidak terdeteksi virus HIV. Tapi dia berisiko tinggi. Ya misalnya pada satu keluarga dia satu penderita, ada yang menderita HIV, dan obat ini bisa dikonsumsi oleh misalnya pasangannya yang tidak terkena supaya tidak berisiko. Untuk mencegah itu tadi namanya profilaksis propajanan. Itu obat baru ya, baru yang tidak terdeteksi HIV tapi untuk mencegah untuk berisiko tinggi, berpotensi tinggi, berdekatan dengan penderita ODHIV kita. Baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi, apalagi ini kan kita membicarakan tentang bagaimana juga bahwa ODHIV ini bisa ditingkatkan begitu kualitas hidupnya dengan tadi kita menyebutkan ada obatnya. Lantas apalagi nih yang bisa dilakukan ataupun juga upaya kita untuk bisa melakukan peningkatan kualitas hidup terhadap ODHIV. Tetap bersama dengan kami, listeners di 90,1 FM. Radio Banjarmasin 90,1 FM, 100% musik Indonesia. Senyumin aja dulu ya. Senyumin dulu aja. Ini lagunya Vidial Diono yang terbaru ya listeners ya. Nah kalau kita ngebahas tentang kualitas hidup, apalagi untuk ODHIV gitu ya,
karena memang ada stigma-stigma tersendiri mengenai ODHIV ini, tapi kita tadi juga sudah menyampaikan juga bahwa ada kok sebenarnya usaha-usaha ataupun juga upaya-upaya, salah satunya untuk melakukan peningkatan kualitas hidup ini dengan pengobatan ARV gitu ya Pak ya. Adalah retroviralnya itu gitu ya. Nah ini kalau misalnya nih Pak, seorang penderita HIV udah mengonsumsi obat ARV, apakah memang benar-benar kualitas hidupnya ini bisa semakin meningkat Pak? Baik, harapannya seperti itu ya. Harapannya kalau penderita HIV atau ODHIV itu mengkonsumsi dengan tepat ya, artinya patuh minum obat-obat yang sudah diresepkan oleh dokter, kemudian cara minumnya tepat, kemudian dosisnya tepat, dan teratur sesuai dengan instruktur, maka harapannya kualitas hidup itu bisa meningkat. Namun kualitas hidup itu sendiri bukan hanya sehat ya, kayak saya. Jadi kalau kualitas hidup itu adalah istilah yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan rasa kesejahteraan, ya sejahtera. Ya. Kemudian ada aspek kebahagiaan. Ada juga yang sehat tapi tidak bahagia. Iya. Jadi penting begitu ya Pak ya, ketika bahagia, ada sehat. Rasa kesejahteraan, ada rasa kebahagiaan, kepuasan hidup dan sebagainya. Jadi tidak hanya aspek kesehatan yang digunakan untuk mengukur kualitas hidup orang dengan HIV atau OD. Paling tidak ada 6 ya. Di sini ada 6 parameter. Ada yang digunakan untuk mengukur. Yang pertama adalah domain fisiknya. Ya, domain fisik di sini apakah secara fisik ODHIV itu bisa menjalankan ke aktivitas sehari-hari, ya, domain fisik. Kemudian domain psikologis, apakah ada hambatan psikologis ketika mereka berinteraksi, berinteraksi beraktivitas sehari-hari. Dan yang ketiga, apakah domain tingkat kemandirian, apakah mereka bisa secara mandiri ya melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, ini bisa bekerja juga, misalnya betul, begitu ya. Bisa bekerja, kemudian bisa diterima dalam pekerjaannya, itu adalah domain tingkat kemandirian. Kemudian adalah domain sosial, sosialisasi dengan lingkungan, sosialisasi dengan atasan, sosialisasi dengan kawan-kawan sekitarnya, apakah tidak masalah. Nah, ini adalah kualitas hidup yang perlu diperhitungkan bagi ODHIV. Kemudian domain lingkungan dan domain spiritual ya. Itu adalah 6 parameter yang memang menjadi dasar, menjadi ukuran gambaran kualitas hidup orang dengan HIV. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa ODHIV atau orang dengan HIV itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyesuaikan diri dan meningkatkan kualitas hidup mereka, Kaisa. Jadi, namun penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa pengobatan ARV telah terbukti meningkatkan kualitas hidup ODHIV sampai kategori sedang, ya, sampai atau dengan kategori sedang, yaitu atau moderate quality of life, ya, gitu Kaisa. Baik, berarti ini pertama adalah bagaimana cara dari ODHIV-nya ini kan tadi perlahan begitu ya Pak ya. Betul. Jadi penerimaannya dia dulu begitu ya, penerimaan bahwa terkena virus HIV ini, kemudian baru nanti penerimaan dari tingkat sosialnya. Betul. Yang penting jangan putus asa sebenarnya. Minum ARV tujuannya adalah untuk supaya sehat dan bisa beraktivitas sehari-hari dan secara psikologis hambatan itu dihilangkan. Baik. Jangan putus asa, jangan minder lah, jangan. Pokoknya harus semangat. Baik. Gitu. Jadi dari dalam dan juga dari luar begitu ya. Cara untuk bisa kepercayaan dirinya juga semakin tumbuh begitu ya Pak ya. Tapi yang paling penting juga adalah bagaimana upaya preventif nih Pak. Langkah-langkah pencegahan kita juga begitu ya, sebagai orang sehat juga, kemudian agar tidak tertular begitu ya, dan juga bisa terhindar dari HIV ini sendiri begitu Pak. Bagaimana caranya? Baik, untuk pencegahan HIV, artinya mencegah supaya kita tidak terkena HIV ya. Itu sebenarnya adalah langkah penting ya, penting dalam mengurangi jumlah infeksi baru ya, infeksi baru. Bagi yang belum terkena HIV itu harus kuat tekadnya untuk mencegah virus ini beredar di masyarakat. Ya, salah satu caranya adalah kita harus punya prinsip berpantang, ya, abstinen berpantang dan sadar diri. Nah, artinya pantang ini maksudnya apa ya? Pantang tidak melakukan hubungan seksual sama sekali. Ya, bagi remaja, terutama bagi remaja dewasa yang belum siap secara fisik
dan memang belum resmi istilahnya, belum secara emosional terlibat dalam hubungan seksual. Nah ini harus berpantang betul. Terus yang kedua adalah setia. Ya, setia pada satu pasangan. Nah itu dia tuh ya, penting ya. Ini jangan ya deh ya gitu ya. Tolong setia. Tolong setia, jangan setiap tikungan ada gitu ya Pak. Oh bukan itu artinya. Jadi setia pada satu pasangan adalah langkah pencegahan dapat mengurangi resiko penularan HIV. Jangan gonta-ganti pasangan, setia pada satu pasangan. Kemudian yang ketiga adalah bagi yang sudah pasutri ya, atau yang sudah resmi gitu kan, gunakanlah kondom ya saat berhubungan seksual ya, supaya dapat mencegah penularan HIV, untuk mencegah resiko penularan dan resiko infeksi menular seksual lainnya. Terus bagi laki-laki sunat itu ada sirkumsisi, salah satu untuk mencegah mengurangi resiko. Khitan ya, khitan itu juga salah satu cara untuk mengurangi resiko penularan HIV. Kemudian tidak menggunakan narkoba. Nah, itu kan karena terutama narkoba suntik. Nah ini penularan narkoba suntik ini sangat berisiko tinggi terhadap penularan HIV karena ada jarum yang tidak steril. Gitu. Nah itu adalah merupakan media kontak langsung dengan cairan berita tadi, yaitu darah. Dan yang terakhir adalah kita rajin-rajin melakukan edukasi, ya, edukasi terhadap siapa aja, terutama terhadap keluarga kita, kemudian terhadap lingkungan sekitar kita, memberikan informasi yang benar tentang HIV. Sangat penting ya untuk menyadarkan kesadaran tentang resiko dan bagaimana mencegah HIV secara benar. Kira-kira gitu. Oke, baik. Jadi ini memang harus kesadaran kita, kemudian juga bagaimana cara kita memberikan edukasi ataupun juga informasi yang benar begitu ya Pak ya. Karena kan kadang masih simpang siur juga, ada stigma-stigma negatif juga yang tertempelkan begitu ya kepada penderita ataupun juga ODHIV ini sendiri. Tapi nih Pak ya, kalau bagi ODHIV-nya sendiri nih, gimana cara mereka juga untuk bisa menjaga diri dan juga kualitas hidupnya juga bisa meningkat begitu, ataupun juga menjadi optimal lah begitu Pak. Kepercayaan dirinya juga semakin tinggi, itu gimana tuh Pak? Baik, untuk para penderita HIV atau ODHIV itu karena kan ada tahapannya ya. ODHIV yang mungkin yang belum bergejala atau gejalanya masih ringan, itu jangan ragu untuk datang ke sarana pelayanan kesehatan ya. Datang ke sarana pelayanan kesehatan, barangkali dia belum mendapatkan obat antiretroviral ya. KTW sudah mengecek ya, sudah mengecek, kemudian saya positif. Saya positif, kemudian mengalami gejala-gejala ringan, jangan diabaikan seperti itu. Datang aja ke sarana pelayanan kesehatan dan mulai mendapatkan obat antiretroviral. Nanti akan dilayani oleh petugas kesehatan di sana, dan ikuti instruksi pengobatan dari petugas kesehatan, ya, tenaga medis, dan jangan putus asa. Yang penting jangan putus asa. Yang penting jangan putus asa. Jangan putus asa, karena kalau kita berusaha pasti akan bisa menjadi lebih baik. Kualitas hidup akan meningkat. Akan meningkat begitu ya. Tenang aja, hari esok masih ada lagi kok. Tenang aja gitu ya. Supaya nanti kualitas hidupnya juga semakin meningkat lagi. Kita akan bahas lebih lanjut lagi tentunya bagaimana cara pengobatan HIV untuk peningkatan kualitas hidup ODHIV. 90,1 FM 100% musik Indonesia. Kali ini di Rabu Sehati masih bersama dengan Pak Yudi, dan kita membahas mengenai pengobatan HIV untuk peningkatan kualitas hidup ODHIV. Tadi kita sudah membahas mengenai ada upaya obatnya juga, kemudian cara-cara juga untuk bisa menjaga diri dari pencegahan dan juga meningkatkan kualitas hidup dari ODHIV. Dan terakhir nih Pak Yudi, bagaimana harapan dan juga mungkin pesan yang ingin Bapak sampaikan juga buat listeners, baik untuk mereka yang ODHIV ataupun juga keluarganya juga mungkin, dan kita juga yang berada di sekeliling dari ODHIV ini untuk bisa meningkatkan kualitas hidup kita. Baik, untuk closing statement sedikit ingin saya sampaikan bahwa supaya kita aware ya, sadar tentang resiko penularan HIV itu, kita kenali ya diri sendiri, kenali lingkungan, kemudian
jangan malu bertanya ya, jangan malu bertanya biar ragu-ragu. Misalnya kita sadar bahwa kita sudah melakukan aktivitas yang berisiko terhadap non-HIV, maka jangan ragu untuk segera melakukan screening tes HIV. Kemudian kalaupun sudah dinyatakan dengan ODHIV, apa kira-kira langkah yang harus dilakukan oleh ODHIV ya? Itu langsung datangi aja sarana pelayanan kesehatan. Langsung datangi sarana pelayanan kesehatan dan dapatkan obatnya. Tadi obatnya bisa didapatkan di sarana kesehatan melalui prosedur tertentu tentunya. Nanti akan dilakukan asesmen oleh petugas kesehatan dan nanti akan didapatkan obatnya. Insya Allah gratis. Insya Allah gratis. Baik. Dan harapan yang terakhir adalah bila orang yang telah teridentifikasi HIV ya dan sudah mendapatkan regimen pengobatan itu ya, maka jangan ragu untuk minum obat tersebut secara rutin sesuai instruksi. Ya, dengan patuh terhadap prosedur pengobatan itu, maka virus HIV tidak akan berkembang lebih parah dan ODHIV bisa menjalani hidup lebih berkualitas. Itu, baik. Kuncinya adalah percaya diri, kemudian juga taati aturannya ya Pak ya, patuhi bagaimana obatnya juga disampaikan oleh tenaga kesehatan, bagaimana cara-caranya, kemudian juga sedini mungkin kita mengetahui bagaimana penyebaran ataupun juga informasi mengenai HIV itu sendiri. Terima kasih Pak Yudi sudah hadir bersama dengan kita di sini. Sama-sama, dan juga memberikan edukasi juga kepada listeners. Ini semoga menjadi informasi yang juga begitu penting begitu ya. Baik mungkin buat listeners yang lagi di tengah perjalanan merupakan ODHIV ataupun juga keluarganya ataupun juga temannya gitu ya, supaya ini juga bisa informasi yang baru begitu bagaimana cara kita juga bisa meningkatkan kualitas hidup. Terima kasih sekali lagi Apoteker Yudi Hardi Susilo SSI M Clean Farm dari dosen Stikes ISV Banjarmasin, dan tentunya listeners kita bakal lanjut lagi ke Kirim Salam.